Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita kesetiaan yang kokoh. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang selalu Tuhan berikan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan tertulis di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ada kalanya kehadiran orang benar, orang jujur, orang setia itu sangat dirindukan, sangat diterima, dicintai oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat selalu diterima dengan baik, tidak ada penolakan sedikit pun. Bahkan lingkungannya tidak menghendaki dia pergi. Mungkin di sisi yang lain, kehadiran orang benar, orang jujur, ini tidak berpengaruh apa-apa. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan, orang tidak peduli. Seakan-akan perbuatannya itu semua sia-sia. Yang ketiga adalah lingkungan yang ketiga. Kehadiran orang benar, orang jujur, tidak diterima atau bahkan dibenci. Lingkungan tahu bahwa yang dia katakan itu benar, tetapi mereka tidak menyenangi kebenaran itu. Mereka tidak terima dengan kejujuran itu, sehingga dia harus disingkirkan. Ketiga keadaan ini mungkin bisa terjadi di antara kita. Dan ketika di pekerjaan juga mungkin seperti itu. Ketika kita orang benar, orang jujur, ada tanggapan yang berbeda. Terkadang kita diterima, mungkin ada yang biasa saja, atau mungkin kita ditolak. Bapak Ibu saudara terkasih, keadaan ketiga, itulah yang mau digambarkan Paulus kepada jemaat Kristen di Roma. Ketika keadaan itu tidak selalu diterima, apakah itu sebuah masalah? Apakah kita akan marah kepada Tuhan ketika kita percaya kepadanya? Ketika kita menjadi orang Kristen yang setia, ternyata bukan respon positif dari orang lain. Apakah kita akan marah kepada Tuhan? Oleh karena itu, di kalimat pertama dikatakan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa mau kita katakan kepada Tuhan? Apa kita marah atau menuntut kepada Tuhan? Ketika kita menjadi orang Kristen, ternyata kehidupan kita tidak lebih baik daripada orang lain, bahkan mungkin biasa saja. Apakah kita akan marah kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan mengapa seperti ini? Aku sudah setia, mengapa kehidupanku tetap seperti ini? Ketika kita menjadi orang benar, berbicara jujur, orang-orang membenci kita. Apa mau kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita berkata, Tuhan, apakah aku yang salah atau bagaimana? Oleh karena itulah, kita memerlukan jawaban yang benar terhadap keadaan itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah menjadi orang Kristen itu berarti tidak ada yang membenci? Oh, ternyata tidak. Keadaan yang ketiga tadi, terkadang kehadiran kita itu tidak diterima karena kebenaran itu, karena kejujuran itu. Banyak orang yang tidak siap terhadap kejujuran. Di ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Sepanjang hari hidup kita seakan-akan terancam di dalam bahaya. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Betapa rendahnya kehidupan orang percaya, dan mereka berkata kepada Tuhan, oleh karena Engkau. Apalagi yang mau kita harapkan jika memang kehidupan kita selalu dalam bahaya? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan mencari jalan yang terbaik? Ternyata firman Tuhan juga menjawab di pagi hari ini dalam Roma 8 ini. Sebenarnya ancaman itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kehidupanmu. Sebenarnya persoalan itu tidak akan bisa merusak
kehidupanmu tidak akan bisa. Karena ada Tuhan yang selalu menolongmu, menyertai, memberikan kekuatan, menggenggam tanganmu ketika engkau melangkah, menyertai engkau ketika engkau berbicara, mengambil keputusan. Betapa besarnya penyertaan Tuhan diberitakan oleh Paulus. Tuhan telah mengirim anaknya untuk menyelamatkan, membebaskan kita. Sebenarnya masalah tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan dan musuh itu digambarkan seperti segitiga. Kita, Allah, dan musuh. Kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan musuh. Sebesar apapun musuh ini, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan lain sebagainya, ternyata ini tidak akan bisa menceraikan kita dengan Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Di ayat 39 dikatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan pernah. Sebesar apapun masalah kehidupan kita, sebenarnya itu tidak akan pernah menghancurkan kita, karena Tuhan selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini, selama kita sebagai manusia tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Tetapi kita melihat ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan, yang semakin menjauh dari Tuhan dalam masa hidupnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah masalahnya terlalu besar? Apakah masalahnya terlalu banyak? Ternyata tidak. Karena dia sendiri yang mau bercerai dengan Tuhan. Hanya karena keinginan yang terlalu tinggi. Hanya karena masalah yang terlalu dipikirkan. Hanya karena persoalan hidup yang dihadapi dengan mengandalkan kekuatannya. Oleh karena itulah, keinginan yang terlalu tinggi, harapan, gaya hidup, ataupun masalah yang datang silih berganti, ini bisa membuat manusia perlahan meninggalkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, sering yang terjadi ketika seseorang jatuh dalam pencobaan, dia akan berkata, ini karena iblis mempengaruhi saya. Ini karena masalah itu merusak diri saya. Padahal imannya sendiri yang tidak bertumbuh, tangannya sendiri yang mau melepaskan tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, selama itu kita dekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami hidup tetap dekat dengan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.